Salam, selamat datang kembali di channel Samitri Official. Channel di mana Anda mendapatkan hal-hal yang inspiratif dan konstruktif melalui lagu-lagu rohani yang kami ciptakan sendiri dan firman Tuhan dalam bentuk renungan, pengajaran maupun khotbah. Kami mengucapkan terima kasih bagi saudara yang telah mendukung perkembangan channel ini. Dan bagi saudara yang terbeban melayani Tuhan melalui channel ini, silahkan like, subscribe, dan share channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan hal-hal menarik lainnya yang akan kami bagikan. Dan bagi Anda yang ingin didoakan atau konseling secara langsung, Anda dapat menghubungi kami lewat WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Doa kami, saudara sekalian, semakin diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Salam. Salam sejahtera bagi Sobat Samitri dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dalam program audio ilahi. Kiranya Sobat Samitri semua tetap antusias terhadap firman Tuhan. Sebab firman-Nya adalah berkat khusus bagi kita. Sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana ada pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kami rindukan terus Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Lawat kami, berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adapun renungan kita kali ini masih dari kitab Efesus pasal yang pertama dengan topik kekayaan kasih karunia Tuhan bagian yang kedua. Melalui kitab Efesus pasal 1 ini ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Antara lain yang pertama, bahwa Tuhanlah sumber berkat, bukan manusia apalagi setan. Jadi kalaupun kita sebagai orang percaya sering mendapat berkat dari sesama tersebut bukanlah sumber, melainkan saluran berkat yang dipakai Tuhan. Dalam pasal 1 ini hal itu dijelaskan bahwasanya Allah lah yang mengaruniakan segala berkat bagi kita orang yang percaya. Hal yang kedua yang harus kita pahami dalam pasal 1 ini ialah sifat daripada berkat itu sendiri. Pada pasal 1 ini kita diberitahu bahwa berkat itu lebih menitik beratkan kepada berkat rohani, bukan berkat jasmania. Hal itu diungkapkan dalam pasal 1 ini dengan istilah berkat rohani di dalam kerajaan sorga. Hal ini sepadan saudara dengan apa yang pernah Paulus sampaikan dalam suratannya kepada jemaat di Korintus, yakni dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian ini tentunya menjadi rule agar kita, saudaraku, sebagai orang percaya tidak terkamiri dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Jika mengikuti Yesus pasti sukses, pasti kaya, tidak ada masalah, tidak ada sakit dan lain sebagainya. Sebab saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan yang sejati dan tidak dapat diukur adalah kekayaan yang bersifat rohani yang kita terima oleh kekayaan kasih karunia Tuhan. Bahkan kalaupun kita diizinkan Tuhan sakit, diizinkan Tuhan menderita, diizinkan mengalami pelbagai kesusahan, kalau itu atas kemurahan Tuhan, di dalamnya pun kita akan dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita akan dapat menikmati Tuhan dan kita akan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang ketiga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita perhatikan di sini ialah berkat yang terkandung dalam berkat yang dikaruniakan Allah tersebut. Adapun isi daripada berkat rohani yang dikaruniakan kepada kita ialah pertama, berkat yang berkaitan dengan masa lampau,
yakni tentunya saudaraku mengenai pemilihan atau election. Kita yang harusnya binasa karena dosa dipilih Allah untuk selamat dan memiliki kehidupan yang kekal. Hal ini sungguh saudara, kita tidak dapat menyelami betapa kayanya kasih karunia Tuhan. Berkat yang kedua yang merupakan isi daripada berkat yang dikaruniakan Allah kepada kita orang percaya ialah berkaitan dengan masa kini dan masa depan. Di dalam ayat 13 dan 14 dijelaskan bahwa ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan sampai kita memperoleh keseluruhan dari berkat penebusan. Artinya saudara, ketika sejak kita percaya, sejak itu pula Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus tentunya adalah berkat, bahkan melebihi berkat jasmania yang dicari-cari orang di dunia kita sekarang ini. Dan pekerjaan Roh Kudus tersebut tentu bukan hanya berlaku pada hari ini, melainkan secara kontinu dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut berkat yang berkaitan dengan masa kini dan masa depan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh menakjubkan berkat yang kita terima dari Bapa melalui dan di dalam Yesus. Berkait dengan semua dimensi waktu. Baik pada masa lampau, masa kini dan juga masa depan. Bahkan hingga pada kekekalan. Wow, berkat yang tiada taranya saudara. Kebenaran ini harusnya membuat kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat, optimis dan limpah dengan syukur, bersukacita. Sebab apa saudara? Kehidupan kita sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Dan itu semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita peroleh hanya karena kekayaan kasih karunia Tuhan kepada kita. Kiranya kita sebagai penerima kasih karunia semakin limpah dengan syukur dan sukacita. Dan kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan sepanjang kita masih diberi waktu. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa bagi kita. Kita melayaninya, kita beribadah kepadanya sampai akhir kepercayaannya atas diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan audio ilahi kali ini bagi kita. Kiranya Allah Roh Kudus terus menolong, terus memimpin kita dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang berikutnya untuk kita semakin bersekutu dengan Allah, menikmati Allah dan memuliakan Allah. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dapat mendengar merenungkan firman pada kesempatan ini. Tuhan lawat, Tuhan berkati kami sehingga kami mengerti maksud hati Tuhan dan mampu melakukannya. Diberkatilah yang mendengar, diberkati yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.